Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salamat Thorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Hairil Anas TV. Pada edisi kali ini, Hairil Anas TV akan berkicau dengan celotehan berjudul "Mengapa Jokam Bisa Tertipu dengan Sang Amirnya?". Selamat mengikuti dan tetap merdeka. Sahabat Hairil Anas TV, akhir-akhir ini kita menyaksikan pemberitaan di berbagai media massa mengenai sejumlah oknum pemuka agama yang terjerat hukum setelah terbukti melakukan aksi penipuan dan kejahatan kepada para pengikut-pengikutnya. Ada oknum ustadz yang ketahuan melakukan aksi pencabulan dan asusila terhadap belasan santrinya. Ada pula ustadz yang dilaporkan oleh para jamaahnya setelah iming-iming balasan rezeki berlipat-lipat tak kunjung diterima. Padahal mereka telah menunaikan syarat dan kewajiban yang diminta oleh sang ustadz, yakni menyetor sejumlah uang. Ada lagi pemuka agama yang mewajibkan seluruh pengikutnya menyetor kewajiban infak persenan setiap bulan sebesar 10% dari penghasilan bulanan. Sebagian dari oknum-oknum itu telah terjerat hukum, sebagian lagi masih melenggang kangkung melakukan aksinya karena baik sang imam atau pemimpin spiritual maupun pengikutnya masih merasa baik-baik saja. Yang jelas, semua pelaku aksi kejahatan dan penipuan itu berorientasi pada 3T, yakni tahta, harta, dan wanita. 3 unsur utama penyebab kebinasaan umat manusia di seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak orang yang bisa terjerat dengan aksi penipuan seperti itu, padahal tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban itu adalah orang-orang dengan kemampuan intelektual yang cukup baik. Seorang ahli psikologi sosial, Eric Knowles dari Universitas Arkansas menjelaskan, umumnya para penipu ulung menggunakan 2 strategi dalam melancarkan aksinya, yakni pertama disebut dengan alpha, yakni meningkatkan daya tarik terhadap sesuatu. Biasanya strategi ini disertai dengan iming-iming, apakah jabatan, hadiah, atau semisal surga, derajat pahala, balasan kebaikan, atau akan mendapatkan keberuntungan yang tak terduga. Dan strategi ini akan semakin ampuh bila dikemas dengan dalil-dalil agama. Strategi yang kedua adalah disebut dengan omega, yakni menghilangkan daya tolak atau kemampuan korban untuk melakukan perlawanan dan perbantahan. Strategi ini biasanya disertai dengan ancaman berupa sanksi apabila permintaan sang pemuka agama tidak dipatuhi. Kedua strategi ini kesemuanya dibungkus dengan kemasan agama yang dilancarkan secara terus-menerus dan semakin tertanam kuat dalam alam bawah sadar pengikutnya, yang semakin membuat mereka yakin bahwa apa yang mereka dapatkan itulah agama yang sesungguhnya. Kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada mereka itu adalah syarat dan ketentuan yang memang harus mereka lakukan sebagai kewajiban umat beragama. Ditambah lagi dengan aturan sang amir bahwa para pengikut itu hanya boleh mengambil ilmu darinya, tidak boleh mengikuti kajian-kajian ilmu dari para ulama selain dirinya. Maka semakin dalamlah pengaruh hipnotis itu tertancap, semakin kuat dan semakin menumbuhkan loyalitas tinggi hanya kepada sang amir. Hanya sang amirnya sajalah yang benar, ulama-ulama yang lain salah dan sesat semua, dan harus dihindari serta dijauhi. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh cendekiawan dari Cross Culture Institute Ali Sarif, bahwa semakin mudah para oknum itu melakukan aksinya dengan menggunakan agama sebagai topeng. Para penjahat itu tampil sebagai orang soleh yang berhasil memukau dan menipu banyak orang. Dan komunikasi ada teori disebut dengan payoff idea, yaitu menawarkan ide, gagasan, pikiran yang di dalamnya ada angan-angan. Nah, kenapa begitu? Karena orang suka dengan
tawaran-tawaran ide-ide yang menguntungkan dirinya. Oleh karena itu dia sampaikan, kalau Anda bersedekah 1 miliar akan kembali 10 miliar. Itu namanya pay of idea, ya. Menawarkan gagasan, menawarkan harapan, dan karena ini datang dari seorang ustadz, tentu jamaah berpikir mustahil kalau ustadz itu berbohong. Jadi dengan penawaran-penawaran itu, ya mudah sekali orang terpedaya, mudah sekali orang percaya. Itu pay of idea. Yang kedua, dia menyampaikan apa yang disebut dengan fear of arousing, menakut-nakuti dan sedekah. Karena sedekah itu adalah membersihkan diri, dan Allah tidak menyukai orang yang kotor. Itu luar biasa ya. Orang menjadi takut untuk tidak bersedekah karena Allah tidak menyukai orang yang kotor. Dan sedekah itu fungsinya adalah membersihkan diri. Ini yang disebut dengan teori fear of arousing, menakut-nakuti ya. Luar biasa ya. Makanya orang yang kaya, yang miskin, yang serba kekurangan juga memaksakan diri untuk bersedekah. Padahal orang yang kekurangan itu, ya, dia berhak menerima sedekah. Bila kita amati dengan seksama melalui diskusi-diskusi dan dialog dengan para pemuja Amir Baiat Jokam, terkadang kita menemukan beberapa pengikut Jokam atau Islam Jamaah yang sebenarnya telah menyadari bahwa amalan-amalan yang mereka lakukan adalah amalan-amalan yang tidak memiliki dasar dan menyelisihi tuntunan agama. Namun, ada sebuah pernyataan menggelitik yang kerap terlontar dari mereka, yakni, memang kenapa kalau saya lakukan? Toh tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Saya niati sebagai kebaikan dan terbukti rezeki saya makin lancar, usaha saya makin berkembang. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian kita dalam pernyataan kaum Jokam yang setengah hatinya mulai sadar bahwa sedang melakukan penyimpangan dan setengah hatinya masih loyal pada amirnya itu, yakni ini disebut sebagai situasi yang terombang-ambing oleh garis motivasi atau sugesti, bahwa di satu sisi dia menyadari sedang terseret dalam sebuah kelompok yang mengamalkan penyimpangan agama, namun di sisi lain dia merasakan sebuah kemungkinan memperoleh hal positif atau keberuntungan. Yang perlu kita pertegas bahwa kata siapa amalan itu tidak ada salahnya, kata siapa amalan yang menyelisih sunnah itu tidak ada ruginya. Sedangkan dengan tegas ajaran agama kita menggariskan bahwa setiap model amalan yang baru adalah hukumnya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat itu arahnya adalah ke neraka. Jadi kata siapa persenan itu tak ada salahnya. Kata siapa menyerahkan uang batu merah serta uang korban ke pusat keamiran itu tak ada ruginya. Karena orang suka melihat bentuknya ya, tata letaknya dan desainnya dan sebagainya. Itu namanya packing. Nah dia itu mempacking dirinya dengan bersama pejabat, ngomongin presiden, ya program-program dia, ya menghias dirinya dengan ornamen-ornamen yang ada di sekitar dia supaya orang percaya, supaya orang berkeyakinan begitu. Nah yang terakhir ini apa yang disebut dengan cognitive dissonance, yaitu perilaku yang tidak dia yakini, yang tidak dia lakukan, tapi seolah-olah dia melakukannya. Ya, itu yang disebut dengan cognitive dissonance. Misalnya orang diminta untuk bersedekah, ya, memberikan sedekah, infak, zakat dan sebagainya, dengan berbagai macam tawaran harapan apabila membayar zakat, sedekah, infak akan kembali berkali-kali berlipat-lipat, bahkan pahalanya tidak terbatas seperti itu. Tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, dia sendiri enggan melakukan itu. Mari kita berpikir sehat, menggunakan akal sebagai karunia Allah untuk membedakan mana sunnah, mana subhat, agar kehidupan kita di dunia ini sejahtera dan selamat sampai di akhirat kelak.
Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.